ibu, bapak sama bapak, ibu boleh dengerin juga, bapak nggak apa-apa. Jadi gini, bapak usianya berapa kalau boleh tahu? 58. Bapak usia berapa? Hah? 67. Dari usianya bapak 18 tahun sampai usia 67, dari usia 18 tahun sampai usia 58, mana hasilnya? Nggak ada. Utang banyak. Bapak mana hasilnya? Nggak ada. Yang bapak kerjain sama bapak kerjain apa? Ilmu dunia. Kerja. Nyari solusi, nyari jalan keluar. Nggak taunya ayatnya gini Pak. Kalau kita punya cita-cita, kalau kita punya keinginan, kalau kita punya hajat, kalau kita punya impian. Jadi kalau kita punya keinginan 10 miliar cair bulan ini. Punya cita-cita, punya cair 10 miliar bulan ini. Punya kemauan, pengen modalin anak. Ayatnya nih Pak. Jangan nyari jalan keluar. Jangan nyari solusi. Kembalilah kepadaku. Kata Allah, kembalilah kepadaku. Mohon ampun. Jadi kita tuh balik lagi ke Allah, mohon ampun. Bukannya kita nyari solusi. Bukannya kita nyari jalan keluar. Kembalilah kepadaku. Kembali, balik. Comeback, balik. Ibarat mobil-mobilan yang ada baterainya. Kalau udah mentok tembok, dia balik lagi. Kita kenapa nggak balik makin jauh ke Allah? Nyari lawyer, nyari pembenaran, nyari pembuktian, nyari berkas dukungan, nyari solusi, nyari jalan keluar, nyari pembelaan. Kata Allah, buat apa? Balik ke gue, balik. Mohon ampun. Karena itu semua atas izinku. Dan atas izinku juga itu nanti tidak terkabul. Dan atas izinku juga ini terkabul. Jadi Bapak diganti sama Allah. Dalam bentuk apa? Haknya Allah. Nah kita kadang suka pengen tahu. Dari mana penyelesaiannya? Gimana penyelesaiannya? Kata Allah, bengkel ketok magic boleh gak diintip cara kerjanya? Nggak boleh Allah. Kenapa cara kerja gue lo pengen ngintip? Kalah dong gue sama bengkel ketok magic. Nah jadi Bapak jangan pengen tahu gimana nih solusinya. Gimana nih jalan keluarnya. Gimana nih penyelesaian. Nggak boleh. Biarin aja, udah aja. Kedua, Ahmad Albar bikin lagu Pak. Judulnya apa? Dunia ini panggung sandiwara. Kebetulan Bapak lagi main sinetron. Judulnya Bapak teraniaya sama si bangsat. Bapak dijolimin sama si bangsat. Kata Allah, kan judulnya lo teraniaya sama si bangsat. Kan judulnya sinetronnya lo dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mana? Kita malah nggak mau. Akhirnya kata Allah, acting mulai, cut. Ulangi lagi, acting mulai, cut. Kata Allah, kok di-cut Allah? Mimik muka lo mana? Mimik lo ketipu mana? Mimik lo dijolimin mana? Nah kalau Bapak bisa bawain sinetron judulnya dijolimi sama si bangsat, Bapak akan dapat piala citra kalau ibarat main film. Bapak besok dipakai lagi sama sutradaranya Allah, produsernya Allah. Bapak akan main film judulnya Orang Terkaya di Indramayu. Lah sekarang gimana Bapak main sinetron Orang Terkaya di Indramayu? Orang di sinetron yang ini aja kita aktingnya diulang-ulang. Kalau kita tanya, Allah kenapa gue gak dipakai di film kedua? Lah yang film pertama aja loh. Satu scene berapa kali ngulang? Oh iya, jadi gue mesti lapang dada. Jangan takut, lumayan juga Pak Haji 1,5 miliar. Tenang bos, nanti diganti sama Allah. Kan karma ada di muka bumi ini. Karma ada. Coba Bapak lihat, pemimpin negeri ini, gak usah gue sebutin namanya. Lo lihat anak-anaknya, lo lihat cucu-cucunya. Mana yang berhasil? Ada gak? Gak ada.
Mana Bang Ucai? Gak usah sebutin namanya dia, lu udah pasti tahu dah. Kalaupun punya aset juga asetnya tahu kemana, ya kan? Ya iya, jadi maksud saya coba Bapak bantu saya praktekin ilmunya Allah yang namanya legowo. Bukan sabar, saya nggak setuju sabar. Karena sabar tuh jengkel, ditahan-tahan. Jengkel, orang sabar kan ngelus dada. Sabar ditahan-tahan. Jengkel ditahan-tahan. Itu namanya orang sabar. Kapan waktu pasti dus, meleduk. Tapi kalau legowo, lapang dada. Nerima apa keputusan Allah. Nerima takdir Allah. Makanya ada ayatnya. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku. Dan tidak mensyukuri nikmatku. Keluar dari kolong langitku. Keluar. Dan cari Tuhan selain aku. Kebetulan Bapak diciptain sama Allah. Kondisinya lagi main sinetron yang judulnya teraniaya sama si bangsat. Dijolimin sama si bangsat. Aktingnya mulai. Kayak saya nih. Ketipu. Salah investasi. Uang saya dibawa kabur. Harusnya dibalikin ke kita. Tapi kan dia nggak mau. Hati kecilnya nggak mau balikin. Ya udah legowo, lapang dada. Akhirnya kan usahanya terpuruk, anaknya terpuruk, suaminya kawin cerai, istrinya kawin cerai. Jadi begitu. Jadi yang jadi korban kan jadi anak sekarang. Janganlah, udah tenang aja bos. Rezeki nggak bakal ketukar. Kenapa rezeki nggak bakal ketukar? Karena rezeki kayak nomor rangka mesin. Ada gak nomor rangka mesin mobil yang double? Nggak ada. Udah ada barcode-nya. Udah ada barcode-nya. Ah setuju. Jadi nggak mungkin rezeki Bapak ketukar sama adik kandung Bapak. Rezeki Bapak ketukar sama kakak kandung Bapak. Rezeki Bapak ketukar sama tetangga sebelah. Nggak mungkin. Jadi gimana dong Pak Haji caranya? Legowo. Nah ini yang lebih dominan lagi nih. Saya mau Bapak dan Ibu pulang dari sini bulan depan di bulan Maret Ramadan harus cair 10 miliar. Kalau Bapak nanti paksain privat yang kedua, paksain yang privatnya hanya sendiri aja. Jadi saya nggak madep ke sini, nggak madep ke sini. Kalau sekarang saya nggak bisa. Saya mesti hormatin tamu saya. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Habis ngobrol sama ini, saya ngobrol sama ini. Jadi nggak fokus. Tapi kalau privat yang 10 juta, saya ngobrol berdua aja nih, nggak bakal ada orang. Kalau ini nggak bisa, 3. Jadi bias, tapi nggak apa-apa. Bapak sama Ibu praktekin ilmu yang ada di Al-Quran. Kalau Bapak dan Ibu praktek ilmu yang ada di Al-Quran, saya sabdain Maret harus cair 10 miliar. Apa tuh? Fatir 29. Surat Fatir 29. Udah. Artinya apa coba? Terangin dikit. Di Fatir. Ya terulang tapi kurang paham bisa. Nah boleh, ntar saya terangin dikit ya. Jadi di Fatir 29 sama surat Al-Muzammil. Nanti Bapak coba terangin, Bapak dengerin, nanti diterangin. Bapak harus Maret cair 10 miliar, Ibu harus cair 10 miliar. Fatir, coba Bapak buka. Bapak bisa buka di HP. Fatir 29. Bapak tinggal meraktekin. Jadi ilmu RDAY itu ada di Fatir 29. Maunya saya kan 10. Bangun jam 00, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Sedekah subuh, sedekah Jumat Barokah, sholat Badiah Qobliyah, sholat Taubat, sifat 18. Tapi Bapak sama Ibu kalau 10 kebanyakan. Saya lihat Bapak maunya cepat. Nah ya udah diringkes sama Allah. Cuman 3. Fatir 29. Baca Quran, sholat, sama sedekah. Nah kalau Bapak udah meraktekin kalau Bapak bisa meraktekin yang ini, tunai dari Allah Maret saya sabdain 10 miliar. Sejumlah sedekah berapa itu? Sedekahnya? Iya, untuk mencapai. Untuk mencapai apa? Yang sejumlah 10 ya terkabulnya. 1 juta sedekah subuhnya. Bapak paksain sedekah 1 juta. Kenapa 1 juta? Karena kan Bapak hajatnya kan
1,5 miliar. Sedekah subuhnya 1 juta, sedekah subuhnya 1 juta, atau sedekah subuhnya 2 juta, atau sedekah subuhnya 3 juta. Ada gak Pak Haji? Namanya Pak Kiai Sarip. Betul? Pak Kiai dia sedekahnya subuhnya 3 juta. Sedekah Jumat barokahnya dia 5 juta. Namanya Kiai Sarip. Titelnya Pak Kiai. Dia udah privat yang ke 13. Dia udah yang 10 juta. Besok 10 juta lagi, dia udah 13 kali kita ketemu. Saya bilang, gue setuju Pak Kiai. Lo 13 kali, kalau bahkan 14 kali gue setuju. Kalau sedekahnya 10 juta aja privat. Kalau 13 kali kan baru 130 juta. Anak yatim dapat 130 juta dari Pak Kiai. Sementara Pak Kiai dapat dari Allah 10 miliar. Kayaknya menang banyak. Ya kan? Oke lah Pak Kiai privatnya 200 kali. Kali 10 juta berarti baru 2 miliar. Cairnya dari Allah berapa? 10 miliar. Ini kita baru privat 10 juta udah nagih. Mana 10 miliar gak cair-cair. Langsung saya sabdain. Gak mungkin terkabul. Gak mungkin. Kok gak mungkin? Baru 10 juta aja udah perhitungan. Mengharap gak boleh. Jadi Bapak gak boleh berharap. Karena orang berharap siap-siap kecewa. Jadi jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi maunya saya coba Bapak praktekin surat Fatir 29. Bohong Maret gak cair 10 miliar. Bohong. Al-Muzamil. Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama Al-Imran 1, 3, 4. Al-Imran 1, 3, 4. Izin Bapak, saya mau tanya. Kalau sholat tobat yang 50 kali sehabis sholat asar itu masih boleh atau tidak? Habis asar nggak boleh sholat sunat. Kan menghormati matahari terbenam. Bolehnya nanti ibu habis duha. Habis duha sama habis Sebelum duhur doang. duhur. Habis duhur. Iya, itu doang berarti ya bisanya ya. Sebelum asar. Iya. Habis asar nggak boleh. Habis maghrib, habis isya. Habis sisa nerusin gitu ya. Ya. Yang habis maghrib kan yang 18. 18. Kenapa sih Pak Haji habis asar nggak boleh? Karena menghormati matahari terbenam. Kenapa habis subuh nggak boleh Pak Haji? Karena menghormati matahari terbit. Jadi kalau matahari mau terbit sama matahari mau terbenam, nggak sholat sunat. Berarti yang saya kerjain salah Pak Haji. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tadi Al-Imran 1, 134. Ya. Al-Muzamil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fatir 29. Udah itu aja Pak dasarnya RDAY. Makanya orang kan ini. Pak Haji, kenapa saya dipaksa baca Quran? Bos, baca Quran itu untuk nerangin dunia, nerangin di akhirat, nerangin di kubur. Sekarang ibu maaf ya, ibu meninggal. Apa anak ibu nengokin ke kuburan tiap hari? Nggak mungkin, setahun 2 kali mau puasa mau lebaran. Bapak meninggal, apa istri kita nengokin di kuburan setiap hari? Nggak mungkin. Setahun 2 kali mau puasa mau lebaran, apalagi kalau di kuburnya jauh. Bisa-bisa 3 tahun sekali. Ini aja udah berapa tahun gak nengokin kuburan bapaknya? 4 tahun. Saya udah 3 tahun gak nengokin kuburan bapak saya. Karena kan kuburannya jauh. Di Jawa Tengah, di Kuto Arjo. Saya di sini. Tamunya banyak. Mana mic-nya? Ini kan kalau saya keadaan sekarang dalam terpuruk kali ya Pak Haji. Kalau umpamanya sedekah subuhnya adanya umpamanya kita ada cuma Boleh. 10.000. Pak, kalau kita sedekahnya seikhlasnya, hajatnya terkabul juga seikhlasnya. Kalau kita sedekahnya maksa, hajatnya maksa. Gue setuju. Ini kan kebanyakan apa? Sedekahnya seikhlasnya. Karena sedekah gak boleh dipaksa. Siapa bilang ada di Al-Quran. Sedekah itu di waktu lapang dan di waktu sempit. Jadi sempit juga dipaksa sedekah. Lapang juga di saat sedekah. Jadi jangan, Pak Haji kan saya lagi susah. Saya sedekahnya gak ada. Bapak paksain makannya sehari sekali. Hanya sekedar biar gak kena penyakit mah aja. Sekali aja makannya. Selebihnya banyak minum. Banyak minum.
Nah, uang yang makan sehari 3 kali yang ini buat sedekah subuh, yang ini dikumpulin buat sedekah Jumat. Makannya sekali. Nggak sampai 99 hari Pak, cair 10 miliar. Kita ini kan kadang nggak niat. Itu di tempat sendiri aja loh ya. Nggak boleh, harus anak yatim kurung. Anak yatim yang ditinggal papanya meninggal masih dalam perut ibunya. Seperti Nabi Muhammad SAW. Cari anak yatim kurung. Jadi sedekahnya mesti ekstrim Pak. Mesti kalau nembak tuh mesti yang pas. Anak yatim kurung. Berarti kalau itu yang lebih bagus di transaksinya. Di sini numpang wifi-nya RDAY. Boleh gak Pak Haji saya yatim yang dekat rumah kita? Boleh, coba Bapak tes aja. Ada gak hasilnya? Biasa-biasa aja tuh. Tapi kalau yatim kurung jempol 2. Tidak pernah saya bikin acara tidak ada yatim kurung. Selalu saya libatin. Walaupun yatim saya campur. Ada yatim umroh, ada yatim tahajud, ada yatim kurung. Tapi anak yatim kurung selalu saya ikutin. Nggak pernah nggak, saya prioritasin. Contohnya apa? Umroh saya bawa. Liburan ke Eropa bawa. Liburan ke Malaysia, ke pabrik Upin Ipin, yatim kurung saya bawa. Berenang di Pondok Indah Mall, PIM, Pondok Indah Mall, berenang, yatim kurung saya bawa. Ke Dufan bawa, ke Siwet bawa. Karena yatim kurung jempol 2 bos. Nyapa nyari di rumah ada gak? Kalau nggak ada Bapak numpang. Ya, yatim kurung. Subuh seminggu sekali. Harus tiap hari. Bapak remes alat kelamin Bapak taruh di muka Bapak. Ada orang kasih uang saya tunai. 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 9. Mau tidur 9 bangun tidur. Bapak sedekah subuh tinggal transfer aja. Nggak apa-apa. Mau 10.000, mau 20.000. Tapi nggak boleh punya hajat. Kita kan kadang 10.000 pengen punya hajat cair 10 miliar. Malaikat menyatat juga pegelinu. Aduh. Sedekah aja subuh. Pak maaf ya. Ya Pak maaf ya. Ibu maaf ya. Zaman dulu orang tua bapak, kakeknya bapak, neneknya bapak, neneknya bapak, neneknya ibu. Zaman dulu ada gak anak yang hidupnya sengsara? Nggak ada. Karena zaman dulu ada sedekah subuhnya namanya sedekah beras perelek. Jadi kalau pagi dia udah siapin berasnya, nanti sore ditaruh diambil malam-malam tuh habis maghrib, namanya beras perelek. Kalau di Jawa namanya beras jimpitan. Tapi sekarang kan udah nggak ada. Ya udah kita ganti pakai sedekah subuh. Makanya zamannya bapaknya bapak saya itu nggak ada yang anaknya hidupnya susah. Kalau sekarang Bapak coba lihat deh, anak kita, amit-amit yang baik jangan sampai. Anaknya hidupnya susah, anaknya 2, anaknya 3, anaknya 4, ih susah bener. Anaknya 1, aduh susah bener. Kenapa? Bersedekah subuhnya nggak ada. Baca Qur'annya anak kita nggak mau. Coba Bapak lihat, ada gak anak-anak kita sekarang yang baca Qur'an malam-malam? Nggak ada. Coba neneknya Bapak atau orang tua Bapak, neneknya saya. Itu kalau malam dulu kalau udah malam sebelum azan subuh, dia udah baca Qur'an Pak. Bahkan bangunnya sebelum azan subuh. Coba sekarang anak sekarang. Bangunnya jam berapa? Jam 5. Paling jam 6. Ya Pak? Ada gak bangunnya sebelum azan subuh? Gak ada. Walaupun kita marahin yang ada kita berantem sama dia. Iya, nah maksud saya udahlah kita nggak usah berantem sama anak. Lebih baik alat kelamin kita aja yang berantem sama tangan kita. Remes, subuh. Bangun pagi. Sebelum azan subuh bangun. Saya kan emang lihat dari itu mah YouTube mah udah lama ya, memang vaksin ya, alhamdulillah betul kali ini bisa. Saya sih itu yang baca alhamdulillah sama kalau ngaji malam aja, nanti malam pagi saya sudah itu. Maksudnya lebih dominan ke ngaji malam apa sama itu. Ngaji malam jam 00 sampai azan subuh. Ya memang lagi pertama-tama
terus continue sih, cuman kan belum. Nggak apa-apa kan Bapak usia udah 67. Iya, Bapak kan masih baru mulai. iya. Saya kayak anak sepeda baru main sepeda kan jatuh. Naik sepeda lagi jatuh. Lama-lama udah lancar naik sepeda. Sepeda laki itu yang ada batangnya di tengah. Naiknya apa begini dia. Iya. Tapi lama-lama naik apa? Naik motor. Bapak coba lihat. Pemimpin negeri ini yang tinggalnya di kampung zaman dulu. Emang dia sarapan pagi? Enggak. Pagi udah mandi udah harus berangkat. Kenapa? Karena dari sekolah, dari rumah ke sekolah bisa 10 kilo. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita ngalamin bos, tinggal di kampung naik sepeda. Zamannya itu, ya kan Pak? Sekarang mana ada anak yang naik 10 kilo. Iya. Jadi Bapak harus latihan. Lawan Pak. Pak maaf nih Pak. Nomor 1 setan godain Bapak, Bapak ibu yang digodain apa? Ekonomi. Kalau udah ekonominya berhasil, apa yang digodain lagi? Rumah tangga. Kalau udah rumah tangganya udah digodain, apa yang digodain lagi sama dia? Perpisahan. Kalau udah dapat, dia dapat mahkota yang paling tertinggi. Namanya apa? Dasim. Dia udah dapat mahkota. Udah lawan Pak, mumpung baru ekonomi doang lawan. Makanya kan kemarin saya tanya, Allah, apa yang menyebabkan orang tidak punya rumah? Apa yang menyebabkan orang punya rumah kredit? Motor kredit, mobil kredit. Apa jawab Allah bahasanya? Karena dia suka cemburu. Karena dia suka iri. Nggak boleh bos. Kan kita kadang suka iri. Lihat tetangga iri. Lihat saudara kandung iri. Nggak usah, udah biarin aja. Kan nama beda. Tanggal lahir beda. Hari lahir beda. Mosok sama. Rezekinya sama, ini sama. Enggak lah, udah biarin. Dia punya, pasti gue besok lebih dari itu. Kita kan kadang cemburu. Kenapa ya nggak begini? Kata iri nggak boleh. Akhirnya hidupnya standar. Jadi rata-rata di Indonesia motornya cicilan. Mobilnya cicilan. Rumahnya cicilan. Ini yang repot nih. Istrinya pecicilan. Suaminya pecicilan. Bukannya istrinya pecicilan, istrinya nakal, bukan. Istrinya pecicilan maksudnya apa? Istrinya punya utang yang lunasin suaminya. Itu namanya istri pecicilan. Tahu gak Pak istri pecicilan? Dia ngutang, istri Bapak, kredit atau beli sesuatu. Dia manggil suaminya, Papa, tuh bayar. Itu namanya istri pecicilan. Begitu juga suami, nggak boleh. Caranya apa Pak Haji? Gampang Pak. Bapak nggak boleh iri hati. Bapak nggak boleh cemburuan. Nanti semua tuh dihapus sama Allah. Kita kan kadang suka iri. Dia punya, kita nggak punya. Dia dapat, kita nggak dapat. Dia bisa, kita nggak. Janganlah, itu namanya iri, nggak boleh. Nanti kita hidupnya standar. Dan rata-rata itu dialami sama pasangan muda. Tapi orang tua kita nggak akan punya hati itu. Tapi yang ada di anak-anak kita. Seumuran kita nih. Sekarang nih. Rawan. Rawan iri. Iri tau gak Pak iri? Gontok-gontokan. Dia bisa, kenapa gue enggak? Nggak boleh kan, nama beda, tanggal lahir beda, di lahir beda. Nah, gitu. Bisa? Bos ada